Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi mungkin, atau selamat malam untuk teman-teman sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen project. Masih bersama saya Rahadian Bisma. Perkenalkan, untuk yang belum pernah melihat saya sebelumnya atau baru pertama kali join, nama saya adalah Rahadian Bisma. Saya adalah staf pengajar di Universitas Negeri Surabaya. Saya berada di Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen project pada chapter 7 pada subbahasan project cost management. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengembangkan justifikasi untuk manajemen biaya proyek dan pentingnya dalam mencapai kesuksesan sebuah proyek. Dan kita juga bisa menjelaskan mengenai prinsip, konsep, dan istilah pada manajemen biaya pada sebuah proyek. Dan kita juga bisa menjelaskan mengenai proses yang ada pada biaya perencanaan. Kita juga bisa berdiskusi mengenai berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan cost management tadi. Dan kita juga bisa menggunakan contoh proyek teknologi informasi. Kita bisa membuat daftar dan menjelaskan proses penentuan anggaran dan menyiapkan perkiraan biaya untuk sebuah proyek. Baik, kita mulai. Oh ya, masih ada tujuan berikutnya. Tujuan berikutnya adalah menjustifikasi penggunaan manajemen cost atau nilai yang diperoleh untuk manajemen portofolio proyek untuk membantu pengendalian sebuah biaya pada proyek. Dan kita juga bisa menjelaskan bagaimana perangkat lunak manajemen proyek untuk membantu kita memanajemen sebuah biaya pada proyek. Dan yang terakhir, kita bisa mendiskusikan pertimbangan untuk lingkungan yang agile atau bersih. Baik, kenapa sih kok penting sebuah manajemen pada sebuah proyek, manajemen biaya khususnya? Ya, proyek TI memiliki rekam jejak yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Jadi banyak proyek itu yang biasanya anggarannya molor, anggarannya over budget, sehingga dibutuhkan sebuah manajemen khusus untuk memanage biaya yang ada di dalam proyek tersebut. Kelebihan biaya adalah persentase tambahan atau jumlah uang atau biaya yang melebihi perkiraan biaya sebenarnya. Pada dasarnya, anggaran-anggaran ini sudah kita buat, namun kebanyakan anggaran-anggaran yang dibuat itu tidak sesuai atau melebihi dari ekspektasi yang kita buat. Jadi ada sebuah studi di Harvard Business pada tahun 2011 melaporkan pembengkakan biaya rata-rata 27% untuk sebuah proyek. Dan penemuan paling penting adalah penemuan tsunami besar over rasa saya hitam, biasanya kita sebutnya black swan, peristiwa yang berdampak tinggi yang jarang terjadi dan tidak dapat diprediksi tetapi tidak mustahil dalam introspeksi itu adalah pembengkakan biaya atau over budget. Baik, ini ada sebuah statement apa yang salah gitu ya. Jadi program modernisasi TI layanan kesehatan nasional di Inggris disebut sebagai bencana TI terbesar dalam sejarah dengan perkiraan kelebihan dana sekitar 26 miliar US dollar. Program mengalami masalah karena sistem yang tidak sesuai, ada penolakan dari dokter dan perdebatan antara kontraktor tentang siapa yang bertanggung jawab dan untuk apa. Hingga proyek tersebut dihapus pada tahun 2019. Lalu kita harus berpikir, apakah biaya itu? Nah, biaya itu adalah salah satu resource atau sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang diserahkan sebagai ganti atau nilai tukar. Biasanya biaya diukur dalam satuan moneter seperti uang atau dolar atau rupiah yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Lalu apa itu manajemen biaya proyek? Jadi manajemen biaya biasanya mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut selesai dengan anggaran yang sudah disetujui. Anggaran tersebut disetujui oleh project owner atau stakeholder yang berkaitan dengan proyek tersebut. Jadi manajemen biaya perencanaan itu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya pada proyek. Jadi perkiraan biaya tersebut menggambarkan perkiraan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sehingga sebagai seorang PM kita harus bisa berhitung atau bisa mensimulasikan
atau bisa merencanakan dari awal bahwa kebutuhan biayanya berapa untuk menyelesaikan sebuah proyek. Tentu saja PM harus mempunyai sebuah pengalaman yang cukup dan punya banyak studi kasus atau punya banyak pengalaman pada proyek-proyek tertentu, sehingga biaya yang dikeluarkan itu akan match, lebih baik match. Tetapi tidak sedikit juga proyek yang membengkak, tetapi pembengkakan biaya itu tidak harus besar, atau setidaknya harus bisa ditolerir oleh PO atau project owner atau stakeholder, sehingga biaya dari proyek atau pengembangan proyek tersebut tidak over budget terlalu besar. Yang berikutnya adalah menentukan anggaran untuk mengalokasikan perkiraan biaya keseluruhan ke item pekerjaan individu untuk menetapkan dasar untuk pengukuran kinerja, sehingga lebih baik ketika kita membuat BPS, di situ ada activity, kita bisa membuat rincian-rincian biaya yang akan dikeluarkan, biaya-biaya apa yang akan terlibat pada sebuah activity atau resource yang lain, berapa biayanya. Dan berikutnya adalah kita bisa mengontrol biaya dan mengendalikan perubahan anggaran proyek. Nah, ketika kita sudah merencanakan tapi mungkin ada sebuah kendala atau sebuah masalah sehingga ada perubahan biaya, kita bisa tetap mengontrol dan kita bisa mengkomunikasikan terhadap project owner atau stakeholder yang berkaitan. Ya, di sini ada sebuah grafik teman-teman seperti manajemen yang lain atau yang sebelumnya. Di sini ada sebuah kebutuhan terhadap project cost atau manajemen biaya di sini. Di sini terbagi menjadi 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah plan cost management. Ada estimate cost, determine budget, dan control cost. 4 aktivitas utama ini adalah, atau 4 kegiatan utama ini pasti memiliki sebuah inputan, close, dan outputan. Di sini ketika saya ambil contoh sebuah plan cost management, di sini ada inputan yang harus kita perhatikan untuk membuat hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah project charter. Berikutnya adalah project management plan yang sudah kita bikin sebelumnya, dan ada lagi enterprise environment faktornya, apa yang mempengaruhi atau lingkungan yang mempengaruhi. Berikutnya kita harus tahu organizational proses aset apa aja yang ada di organisasi. Bisakah kita menggunakan aset tersebut, dan atau kalau enggak, berapa biayanya untuk penggunaan aset tersebut. Untuk menentukan plan cost management ini, kita bisa menggunakan tool dan tekniknya. Apa itu? Satu adalah tentu saja expert judgment. Kalau ketika kita mempunyai pengalaman, kita bisa menggunakan expert judgment yang kita miliki, atau kita menggunakan data analisis yang sudah ada. Atau tentu saja yang terakhir, kita bisa dengan menggunakan meeting atau berunding. Kira-kira berapa biayanya? Meeting ini bisa jadi terjadi antara PM dan tim member kalian, tim member dari seorang PM, atau bisa jadi dengan kesepakatan dengan project owner atau stakeholder. Output dari activity atau kegiatan ini adalah sebuah cost management plan yang akan digunakan hingga project ini berakhir. Ya, di sini ada beberapa activity atau kegiatan ya. Di sini ada estimate cost, tentu saja punya input dan outputnya sendiri-sendiri. Silakan dibaca, tapi nanti akan kita bahas detail di slide berikut. Baik. Ini adalah prinsip dasar manajemen biaya. Jadi sebagian besar anggota dewan eksekutif atau stakeholder lebih memahami dan lebih tertarik pada istilah keuangan daripada istilah IT. Dan mereka dan seorang PM harus mampu menyajikan dan mendiskusikan informasi proyek di keduanya. Jadi sebagai seorang PM, kalian akan lebih banyak memberikan istilah tentang keuangan. Apakah ini over budget atau pada tahapan aman atau yang lain. Jangan terlalu menggunakan istilah yang IT banget. Kita harus bisa mengkomunikasikan dengan layak, mengkomunikasikan informasi-informasi ini terhadap stakeholder atau PO atau yang lainnya dengan informasi yang mudah diterima mereka. Contohnya apa? Kita bisa memberikan informasi mengenai keuntungan, margin labanya berapa, dan penetapan biaya siklus hidupnya berapa. Lah, itu informasi-informasi seperti itu mungkin lebih diterima oleh PO dan stakeholder. Apa itu keuntungan? Di situ jelas ya, pendapatan dikurangi pengeluaran, rasio laba terhadap pendapatan adalah margin laba, dan yang berikutnya. Dan ada lagi yang terakhir adalah analisis arus kas, menentukan biaya dan manfaat tahunan untuk suatu proyek dan arus kas tahunan yang dihasilkan. Ini ada snapshot media, saya lewati. Kemudian right, apa yang benar, jadi keuntungan berinvestasi IT ramah lingkungan dan inisiatifnya telah membantu lingkungan dan keuntungan perusahaan. Jadi yang adalah contohnya Dell, seperti
itu silahkan dibaca sendiri. Ya, ini ada beberapa prinsip dasar sebuah manajemen biaya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui jenis biaya dan manfaatnya. Jadi ada biaya atau manfaat nyata adalah biaya yang manfaatnya dapat diukur dengan mudah oleh organisasi dalam dolar atau pecahan uang. Ada juga manfaat yang tidak berwujud, adalah biaya atau manfaat yang sulit diukur secara moneter. Ada lagi yang namanya biaya langsung, adalah biaya yang dapat berhubungan langsung dengan produksi atau biaya asli dari biaya tersebut. Ada juga biaya tak langsung. Ada juga yang biaya hangus atau uang yang keluar. Gitu ya. Prinsip dasar manajemen biaya yang berikutnya adalah ini adalah konsep tambahan ya. Ada teori kurva belajar menyatakan bahwa ketika banyak item yang diproduksi secara berulang-ulang, biaya unit item tersebut pasti akan menurun dan pada pola yang teratur karena lebih banyak unit yang diproduksi. Sehingga ketika kalian membuat misalnya kalian buat aplikasi berulang-ulang, jadi harusnya biaya operasional kalian di awal itu tinggi. Tapi kalau klien kalian banyak memesan produk yang sama, kalian akan menurunkan harga itu karena pembeliannya banyak. Nah, itu adalah prinsip ekonomi biasa. Ketika kalian misalnya beli sabun 1, pasti nggak akan ada diskon. Tapi kalau kalian beli 10, 11, atau ratusan, pasti akan ada diskon. Itu hampir seperti itu. Berikutnya adalah cadangan. Jadi adalah biaya cadangan adalah mata uang yang termasuk dalam perkiraan biaya untuk mengurangi resiko biaya yang memungkinkan situasi masa depan yang sulit diprediksi. Ya, seorang PM harus bisa memperkirakan berapa cadangan biaya yang dibutuhkan atau cadangan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Kalau di situ dikatakan adalah masa depan yang sulit diprediksi. Jadi seorang PM tentu saja harus bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Misalnya ketika ada pandemi seperti ini, apa yang biaya-biaya yang akan dimunculkan. Jangan sampai ketika pandeminya muncul atau permasalahannya muncul, kalian tidak punya prediksi atau perkiraan biaya untuk menghandle permasalahan seperti ini. Bisa jadi proyek kalian akan closing di awal atau bisa jadi di cut off. Gitu ya. Sehingga ini akan banyak terjadi di kondisi seperti ini. Ya, di sini cadangan ada beberapa ya. Di sini ada cadangan yang sifatnya contingency, memungkinkan untuk situasi masa depan yang sebagian direncanakan. Jadi kadang-kadang disebut tidak diketahui yang diketahui. Dan ini dimasukkan dalam baseline biaya proyek. Jadi rencananya sebenarnya kita udah tahu, tapi bisa jadi itu tidak terjadi, kita bisa masukkan. Ada juga manajemen cadangan atau cadangan biaya yang manajemen memungkinkan situasi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Terkadang disebut tidak diketahui dan tidak diketahui. Contohnya apa? Bisa jadi ini pandemi corona. Pandemi seperti ini kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Di tahun 2019 kita tidak bisa prediksi bahwa tahun 2020 akan stop seluruhnya pekerjaan yang ada di kantor. Nah, ini adalah sifat yang biaya cadangan yang manajemen yang mungkin situasinya tidak dapat diprediksi sama sekali. Ya, ini ada beberapa nasihat untuk seorang profesional PM muda. Jadi jika Anda belum pernah melakukan, ikuti kelas atau lakukan studi mandiri di bidang akuntansi, laporan keuangan dan manajemen keuangan. Ada banyak sumber daya online, buku yang tersedia tentang topik keuangan untuk manajemen keuangan, cara menggunakan laporan keuangan dan konten serupa. Pakar keuangan seringkali bersedia membantu orang yang kurang berpengalaman untuk memahami terminologi tentang bidang keuangan. Ya, di sini seorang PM harus mampu untuk memahami apa itu istilah-istilah keuangan, bagaimana sih neraca, bagaimana sih kredit, debit, atau yang lain-lainnya. Kita harus bisa membuat laporan keuangan yang detail. Ini yang dibutuhkan oleh seorang PM. Biasanya seorang IT atau orang IT itu tidak memiliki basic mengenai hal ini, apalagi tentang keuangan, akuntansi. Kalau masalah uang saja mungkin kita bisa terima, kita bisa handle. Tetapi kalau masalah akuntansi itu susah sekali. Tetapi untuk seorang PM wajib bisa, minimal sedikit paham. Oke, berikutnya adalah manajemen biaya perencanaan. Ini adalah aktiviti yang berikutnya. Langkah pertama dalam manajemen biaya proyek adalah merencanakan bagaimana biaya yang akan dikelola selama berlangsungnya proyek. Jadi ini adalah sebuah perencanaan yang akan berlangsung selama proyek tersebut. Tim proyek menggunakan penilaian ahli atau expert judgment, bisa juga menggunakan teknik analisis dan pertemuan untuk mengembangkan rencana manajemen biaya. Tadi yang di awal bertanya apa atau toolsnya seperti apa, lalu rencana manajemen
biaya itu akan menjadikan sebuah output seperti tingkat akurasinya, satuan ukurannya berapa, tautan prosedur dan organisasinya seperti apa, ambang kontrolnya, aturan pengukuran kinerja, format pelaporannya, dan deskripsi dari proses. Itu yang akan dijadikan sebuah output dari proses manajemen biaya perencanaan. Ya, lanjutannya adalah manajemen proyek harus bisa menganggap serius perkiraan biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek dengan batas anggaran yang sudah ditentukan. Jadi kita harus bisa memperkirakan jenis biayanya seperti apa, alat, teknik, dan untuk memperkirakan biaya seperti apa, dan masalah yang umum terjadi atau yang khas terjadi pada terkait dengan perkiraan biaya. Jadi masalah-masalah ekonomi atau bisa jadi hal yang tidak terduga, ada pajak yang mungkin tidak kehitung, itu harus diperkirakan. Ini ada estimation cost, ada when done, why done, itu ada ROM, budgetary, dan define. Perkiraan biaya berikutnya adalah jumlah dan jenis perkiraan biaya berbeda-beda menurut area aplikasinya. Di sini ada Association for Advanced of Cost Engineering International mengidentifikasi 5 jenis perkiraan biaya untuk sebuah proyek konstruksi. Jadi ada urutan besaran, konseptual, pendahuluan, definitif, dan kontrol. Jadi itu ya, ada urutannya. Estimasi biasanya dilakukan pada berbagai tahapan proyek. Pada proyek kita bisa membuat tahapan-tahapan, kita bisa bikin milestone sehingga mempermudah kita untuk memperkirakan biayanya. Nah, di situ kita bisa membuat sebuah estimasi dari sebuah biaya. Nah, hal berikutnya harus menjadi lebih akurat sering berjalannya waktu. Dan berikutnya adalah penting untuk memberikan rincian pendukung untuk perkiraan dan pemutakhiran proyek, dan sebagian besar dari total biaya proyek seringkali merupakan biaya tenaga kerja atau biaya gaji. Ini adalah contohnya, dan ini adalah alat dan teknik untuk mengestimasi biaya. Kita bisa menggunakan estimasi analog atau top down, gunakan biaya aktual dulu, dari atas biayanya berapa kita akan bagi menjadi kecil-kecil berupa bagian dasar untuk memperkirakan biaya proyeknya itu. Ada juga bottom up, jadi kita pekerjaan aktivitasnya dulu, di rincinya berapa kebutuhannya, ini akan lebih baik kalau saya menggunakan ini, aktivitinya berapa, sehingga akan mendapatkan nilai total dari sebuah proyek. Ada juga menggunakan perkiraan 3 point, jadi melibatkan perkiraan biaya yang paling mungkin, optimis dan pesimis gitu ya. Jadi kita bikin 3 perkiraan. Biaya yang paling mungkin, optimisnya berapa, paling mungkin ya, berikutnya yang optimis, dan yang terakhir adalah biaya pesimis. Jadi kita bisa gunakan, atau kita bisa juga menggunakan estimasi parametrik, menggunakan karakteristik proyek atau parameter dalam model angka-angka, model matematika untuk memperkirakan biaya proyek. Ini cukup rumit, tapi kalian mungkin bisa belajar. Ya, berikut ini adalah masalah-masalah yang khas dengan perkiraan biaya IT. Alasannya dan ketidakakuratannya ya. Perkiraan dilakukan terlalu cepat. Kita memperkirakan terlalu tergesa-gesa, tidak memperkirakan atau mengidentifikasi masalah yang ada pada proyek. Yaitu bisa jadi menjadi sebuah masalah, dan itu sering kali terjadi. Bahkan ketika saya memberikan contoh atau memberikan proyek kepada mahasiswa, seringkali mereka hanya memikirkan biaya-biaya yang mereka anggap ada. Padahal ketika mereka menjalani proyek, biasanya biaya-biaya yang tak terduga akhirnya muncul. Dan biasanya biaya-biaya tak terduga itu ketika seorang PM yang sudah berpengalaman itu sudah bisa memprediksi. Contohnya apa? Biasanya biaya alat, biaya transportasi, biaya sewa perangkat itu tidak dihitung. Harusnya memang harus dihitung untuk seorang profesional PM. Dan berikutnya adalah orang kurang memperkirakan pengalaman. Nah, ini tadi ya, tidak pengalaman. Biasanya bikin perencanaan biayanya kurang. Yang berikutnya adalah manusia cenderung meremehkan. Nah, tadi, kok nggak usah pakai biaya sewa alat, pakai alat saya saja. Tapi kita harus tahu alat-alat yang kita gunakan itu hitungannya adalah hitungan proyek, sehingga mau nggak mau kita harus melakukan sewa. Kita harus hitung biayanya. Jangan sampai ketika alat itu rusak di tengah-tengah proyek, kalian nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Alasannya apa? Karena nggak ada biaya untuk perbaikan. Nah, itu harus kita spare juga. Jadi sebisa mungkin semua bahan yang kita gunakan kita harus hitung biayanya berapa. Berikutnya adalah manajemen menginginkan sebuah akurasi. Ya, ini sebuah masalah ya. Jadi manajemen ada kalanya manajemen ingin detail, ada juga manajemen yang sudah pokoknya
gelondongannya terpenuhi ya. Oke, bagaimana mengembangkan perkiraan biaya dan dasar perkiraannya? Jadi kita bisa lihat buat rincian perkiraan biaya untuk proyek supervisor gitu ya. Kita jelaskan tentang kasus pembukuan. Oke, nah ini bagaimana kita membuat, kita bisa menggunakan WBS. Nah, ini WBS itemnya berapa, kita bisa hitung. Jadi WBS 1 project management biayanya berapa, unit hours-nya berapa, cost unitnya berapa, subtotalnya berapa. Nah, itu kita bisa buat, bisa jadi bottom up atau top down, bisa jadi seperti itu. Nah, itu contohnya di situ ada handle server, ada software, ada testing, itu juga harus dihitungkan, ada training cost, travel cost. Nah, itu contohnya yang paling bagus. Ini ada contoh yang berikutnya adalah labor estimate, kontraktor labornya berapa, kalkulasinya berapa, itu bisa dihitung semua ya. Itu ada contohnya juga, itu lebih detail. Nah, ini best practice-nya, silahkan dibaca nanti. Oke, ini bagaimana caranya kita menentukan anggaran. Penganggaran melibatkan pengalokasian perkiraan biaya proyek ke item pekerjaan individu dari waktu ke waktu. Jadi per activity yang tadi ada di WBS itu kita bisa perkiraan itu resource apa saja, sumber daya material atau item pekerjaan berdasarkan pada aktivitas di WBS ya, jadi detailnya berdasarkan WBS. Jadi sasaran pentingnya untuk menghasilkan biaya dasar biaya adalah anggaran bertahap, waktu yang digunakan PM untuk mengukur dan menentukan kinerjanya. Jadi kita bisa mengukur, memonitor biaya dari tiap WBS itu apakah sesuai budget atau enggak. Kita bisa lihat, kita bisa ukur. Oh, kalau biaya programmer sekian, biaya aplikasi sekian. Oh, ketika aktivitinya 1, berarti kita bisa perkirakan biaya untuk per aktivitinya ini berapa, resource-nya apa saja. Itu kita bisa mantau, sehingga kita bisa mengevaluasi juga. Nah, ini contohnya ya. Ketika membayar project management, di sini ada project management bulan pertama sampai bulan 12. Ininya berapa, hardware-nya mungkin di bulan ketiga dan keempat, sisanya nggak usah, server dan teman-teman. Ya, berikutnya tadi kita sudah mengatakan kita bisa mengontrol dan monitoring atau mengevaluasi biaya. Nah, ini adalah bagian dari mengontrol biaya. Kegiatan yang melibatkan atau yang terlibat dalam pengendalian biaya proyek adalah memantau biaya kinerja, memastikan biaya hanya perubahan proyek yang sesuai dan dimasukkan dalam baseline biaya yang direvisi. Jadi aktiviti-aktiviti yang tidak ada dalam WBS ya tidak boleh dimasukkan. Memberitahu pemangku kepentingan atau stakeholder tentang perubahan resmi pada proyek yang akan mempengaruhi biaya. Kita harus berikan informasi juga. Beberapa tools dan teknik membantu dalam pengendalian biaya. Ada penilaian ekspor, analisis data, atau juga sistem informasi manajemen proyek atau indeks kinerja yang lengkap. Itu juga bisa memberi informasi mengenai yang mempengaruhi biaya tadi. Nah, ini ada EVM. Jadi EVM itu ada tingkat pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data ruang lingkup, waktu, dan biaya. Ini adalah sebuah mekanisme ya, manajemen nilai atau cost management yang diperoleh melibatkan perhitungan 3 nilai setiap aktivitas atau rangkaian aktivitas dari WBS proyek tersebut. Jadi nilai yang direncanakan berapa, harga aslinya berapa, dan nilai yang didapat berapa. Ini kita harus bisa hitung. Nah, ini contohnya ya. Ini aktivitinya, week pertama, and value-nya, EV-nya 5.000. Plan value-nya, perkiraan rencananya seperti aktual cost-nya berapa. Sehingga 5 ditambah 10, jadi aktual cost adalah 15.000. Cost varian-nya berapa? Ternyata hanya 10.000. Schedule varian-nya minus 5.000. Jadi kita bisa mendapatkan cost performance index-nya adalah CPI-nya adalah 33%. Dan SPI-nya adalah 50%. Berikutnya adalah rumusnya. Nah, tadi penjelasannya ya. Nah, ini kita bisa lihat perencanaan yang baik adalah perencanaan yang on track seperti ini. Budget to completion-nya seperti ini, net value-nya sekian, actual cost-nya sekian. Nah, ini kalau naik terus bisa jadi over budget nih. Over budget. Ini harusnya segera turun nih. Kalau enggak, itu akan bahaya. Oke, ini ada global issue. Oke, ya ini adalah global issue berikutnya tadi ya. Defense government, private industry, BNI seperti itu. Oke, berikutnya adalah manajemen portofolio proyek. Banyak organisasi mengumpulkan dan mengendalikan seluruh rangkaian proyek atau investasi sebagai satu rangkaian aktivitas yang saling terkait dalam sebuah portofolio. Ada 5 tingkat untuk memantau portofolio.
yaitu pertama meletakkan semua proyek dalam satu database, prioritisasi proyek pada database, share proyeknya, lalu otomatisasikan repository dan menerapkan teori metodologi. Nah, ini adalah bagaimana menggunakan software untuk membuat atau mengontrol pembiayaan biaya kalian gitu ya. Bisa menggunakan spreadsheet atau Excel, jadi itu adalah tool yang paling banyak digunakan. Budgeting dan cost control. Many company use more sophisticated and centralized financial application. Kalian atau bisa membuat sendiri. Ada juga project management software yang meningkatkan project efisiensi, efektivitas dalam tiap project atau cost management. Banyak IT manager menggunakan tools untuk memanage cost information because they do not know they can be used project management software, or they do not track cost based on BPS, Cosmos Project Management Services. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan ini dengan menggunakan project Microsoft Project, sudah lengkap, cukup lengkap. Bagaimana dengan Agile Adaptive? Jadi EVM itu biasanya menggunakan Scrum Framework ya, artifaknya ada sebagai inputan, menggunakan tradisional EVM untuk menghitungnya, dan Express tradisional EVM untuk matriksnya. Jadi require a minimal set input parameternya apa, kita tinggal input set berapa biayanya, actual cost of project estimated, product backlognya berapa, itunya dari product backlog actual costnya, release plan that provide information the number of iteration and release and assumption that velocity-nya berapa. All estimation can be hours, story point, team days, or others consistent. Ini adalah satuan-satuannya. The critical factor is that this must numeric estimate of some kind. Jadi ini harus sifatnya adalah angka. Jadi tidak boleh kita ngomong sifatnya adalah deskripsi gitu ya. Oke, chapter summary kita adalah seperti ini teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri dan sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.